Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel Putri Utami. Nah, sebelum kita memasuki materi, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, pada pertemuan kali ini, Putri akan membahas tentang apa saja sih unsur-unsur intrinsik dalam apresiasi prosa dan fiksi. Nah, istilah prosa fiksi seringkali disebut dengan karya fiksi. Yang dimaksud dengan prosa fiksi ini merupakan kisahan ataupun cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeran, latar, serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya tersebut sehingga telah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih unsur-unsur intrinsik dalam apresiasi prosa dan fiksi. Nah, yang pertama itu ada setting. Setting ini merupakan peristiwa-peristiwa dalam cerita fiksi yang dilatar belakangi oleh tempat, waktu, maupun situasi tertentu. Namun, setting ini bukan hanya bersifat fisikal saja dalam suatu cerita fiksi, tapi dia juga bersifat psikologis yang dapat mampu menuansakan makna tertentu serta mampu menciptakan suasana-suasana tertentu yang dapat menggerakkan emosi dari aspek kejiwaan si pembaca tersebut. Nah, untuk memahami setting fisikal, pembaca cukup melihat tersurat, sedangkan setting yang bersifat psikologis, dia hanya membutuhkan penghayatan ataupun penafsiran. Nah, untuk yang kedua ini adalah tema. Nah, jadi tema ini adalah gagasan, ide, ataupun pikiran utama yang mendasari sebuah karya sastra tersebut. Itulah disebut dengan tema. Ataupun lebih mudahnya bahwa tema ini sesuatu yang menjadi dasar cerita, sesuatu yang dapat menjiwai cerita, ataupun sesuatu yang menjadi pokok masalah dalam cerita tersebut. Nah, tema ini ada yang dinyatakan secara eksplisit ataupun secara disebutkan, dan ada pula juga yang dinyatakan secara implisit tanpa disebutkan, tetapi dia harus dipahami seperti itu. Nah, dalam sebuah karya sastra ini ada yang namanya tema sentral. Nah, seringkali ada pula tema sampingan. Nah, tema sentral ini apa sih? Tema sentral ini adalah memusatkan pada peristiwa tersebut, sedangkan tema sampingan itu hanya mengiringi dari tema si sentral tersebut. Untuk yang ketiga itu ada amanat. Nah, amanat ini merupakan ajaran moral ataupun pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Sebagaimana tema, amanat bisa disampaikan secara implisit, yaitu dengan secara memberikan ajaran moral ataupun pesan dari tingkah laku ataupun peristiwa yang terjadi pada tokoh menjelang cerita sudah berakhir tersebut. Dan bisa juga disampaikan secara eksplisit, yaitu dengan penyampaian seruan, saran, peringatan, anjuran ataupun larangan yang berhubungan dengan gagasan utama cerita tersebut. Dan yang keempat itu ada tokoh. Nah, tokoh ini bisa dikatakan bahwa tokoh ini merupakan individu ciptaan ataupun rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa ataupun lakuan ataupun pelaku dalam berbagai peristiwa cerita. Nah, pada umumnya tokoh berwujud manusia, namun dapat pula berwujud binatang ataupun benda yang dapat diinsankan. Nah, tokoh ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh sentral dan tokoh bawahan. Tokoh sentral ini dimana tokoh yang mengambil alih lebih banyak peristiwa yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, tokoh sentral ini terbagi menjadi dua, yaitu protagonis dan antagonis. Protagonis ini dimana tokoh yang membawakan menyampaikan hal-hal yang positif, sedangkan yang untuk antagonis yaitu bertentangan dengan si protagonis tersebut. Nah, tokoh bawahan ini adalah tokoh yang mendukung ataupun membantu tokoh si sentral tersebut. Nah, tokoh bawahan ini terbagi menjadi tiga, yaitu tokoh andalan, tambahan, dan lataran. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penokohan. Nah, penokohan ini merupakan penyajian watak tokoh dan penciptaan citra tokoh. Nah, ada dua metode nih untuk penyajian watak tokoh. Yang pertama itu adalah metode analitis ataupun secara langsung, dan yang kedua yaitu metode dramatik, yaitu secara ragaan. Nah, adapun menurut Jacob, Sumarjo, dan Saini ada 5 cara dalam menyajikan watak tokoh. Yang pertama melalui apa yang diperbuatnya ataupun tindakan-tindakannya, dan yang kedua yaitu melalui dari ucapan-ucapannya, dan yang ketiga melalui penggambaran fisik tokoh, yang keempat melalui pikiran-pikirannya, dan yang kelima yaitu melalui penerangan langsung. Dan setelah kita membahas tentang tokoh dan penokohan, kita masuk selanjutnya yaitu alur ataupun. Nah, alur ini merupakan suatu urutan ataupun rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur dapat disusun berdasarkan 3 hal. Yang pertama berdasarkan urutan waktu terjadinya atau disebut dengan kronologi. Dan yang kedua yaitu berdasarkan hubungan sebab akibatnya ataupun kausal. Dan yang ketiga yaitu berdasarkan tema cerita. Nah, adapun struktur alur tersebut ada yang di bagian awal yang terdiri atas paparan, rangsangan, dan gawatan. Dan yang kedua yaitu bagian tengah terdiri atas tikayan, kerumitan, dan klimaks, dan yang bagian akhir adalah leraian dan selesai. Nah, dalam pembangunan alur ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, di antara faktor keboleh kejadiannya, faktor kejutan, dan faktor kebetulan. Nah,
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar ataupun setting. Nah, latar ini merupakan segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, ataupun situasi yang terjadi dalam peristiwa cerita tersebut. Nah, latar ini dapat dibedakan ke dalam 3 unsur pokok. Yang pertama yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu sudut pandang. Nah, sudut pandang ini biasa disebut dengan point of view. Nah, sudut pandang ini merupakan cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Nah, ada pun 2 macam dalam sudut pandang, yang dimana sudut pandang orang pertama yaitu bisa aku dalam tokoh utama, dan yang kedua yaitu aku tokoh dalam tambahan. Nah, dalam sudut pandang ini tokoh aku muncul bukan sebagai tokoh untuk membawakan cerita kepada pembaca, sedangkan tokoh cerita yang dikisahkan itu kemudian dibiarkan untuk mengisahkan dirinya di berbagai pengalamannya. Selanjutnya ada sudut pandang orang ketiga. Nah, dalam cerita yang mempergunakan sudut pandang orang ketiga, narator adalah seorang yang berada di luar cerita, yang menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama ataupun kategori seperti ia, dia, dan mereka. Nah, sudut pandang dia ini dapat dibedakan ke dalam 2 golongan, di mana ada dia maha tahu dan yang kedua dia terbatas. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih gaya bahasa itu. Nah, gaya bahasa merupakan teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya untuk menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah. Nah, pengolahan bahasa ini harus didukung oleh diksi ataupun pemilihan kata yang tepat. Namun diksi bukanlah hanya satu-satunya yang bisa membentuk gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini dapat diciptakan suasana yang berbeda seperti titik emosional, menjadikan dan lain-lainnya. Baiklah, sampai disitulah pembahasan Putri tentang unsur-unsur intrinsik dalam apresiasi prosa dan fiksi. Nah, semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.